Shalom, baik, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Baik, yang kalau ada yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini biar channel ini kedepannya bisa semakin berkembang. Baik, tanpa berlama-lama, jadi ceritanya saya kemarin berhasil memonetisasi YouTube saya, yang artinya bahwa YouTube itu bisa dimasukkan iklan, dan dengan adanya iklan itu nanti akan menjadi reward untuk kita dalam membuat konten seperti itu. Nah, reward itu dihasilkan dari iklan yang masuk kepada video-video kita yang kita upload. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada kalian bagaimana kemarin saya melakukan peninjauan YouTube itu setelah syarat-syarat yang ditetapkan oleh YouTube partner itu bisa tercapai. Nah, kalau tidak salah saya kurang lebih hanya butuh waktu 1 hari ya, sekitar 24 jaman saja waktu itu saya melakukan proses peninjauan, dan cara-caranya akan saya sharingkan kepada kalian, terutama buat pada YouTuber pemula yang baru memulai YouTube ataupun yang saat ini sedang melakukan peninjauan atau melakukan monetisasi pada YouTube-nya. Nah, yang pertama kalian lihat dulu syarat-syarat yang ditentukan ketika YouTube kalian itu sudah bisa dilakukan peninjauan atau sudah bisa tergabung dalam program partner YouTube ya. Jadi yang pertama ya, seperti kita tahu, YouTube kita harus memiliki 1000 subscriber itu minimal, dan 4000 jam tayang atau waktu tonton publik yang valid. Nah, ini dihitung selama 12 bulan terakhir ini. Jadi kalau sekarang ini pada tanggal 1 Juli, artinya video-video yang dihitung sebagai jam tayang itu adalah video yang diupload paling lama pada tanggal 1 Juli tahun 2020. Seperti itu. Lalu nah, di sini saya ingin informasikan ada proses peninjauan. Nah, setelah kita mendapatkan 1000 subscriber tadi dan 4000 jam tayang, itu kita akan lihat lagi ya permohonan. Nah, setelah kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka kita harus melakukan permohonan ke pihak YouTube agar video kita itu bisa mereka terima dan mereka menyetujui persyaratan yang telah kita ajukan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, proses peninjauannya akan memiliki tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu nanti ya, ini permohonan Anda akan dimasukkan dalam antrian setelah Anda yang pertama mencapai jumlah minimum subscriber dan waktu tonton ya. Subscribernya 1000 subscriber dan 4000 jam. Lalu yang kedua, menyetujui persyaratan program partner. Nah, di situ nanti kalian bisa baca persyaratan-persyaratan dari program partner YouTube. Di situ nanti banyak, saya tidak akan sampaikan di sini ya. Jadi yang ketiga itu menghubungkan akun AdSense kalian. Nah, jadi nanti akun email Google kalian nanti kalian akan daftarkan di akun Google AdSense. Nah, itu yang digunakan untuk pihak YouTube memberikan kalian pendapatan lah ya, pendapatan dari iklan yang masuk kepada video kalian. Nah, nanti pihak YouTube akan melakukan peninjauan manual. Nah, karena mereka melakukan peninjauan manual ini, maka biasanya sekitar 1 bulan ya. Jadi ini ditinjau, kami akan menghubungi Anda untuk memberikan keputusan setelah channel Anda selesai ditinjau. Nah, biasanya sekitar 1 bulan. Nah, ini yang banyak kendalanya bagi YouTuber pemula ketika mereka melakukan permohonan peninjauan. Biasanya itu sangat lama, bahkan saya pernah lihat dari YouTube itu bisa sampai seminggu, 2 minggu, bahkan di sini dikatakan 1 bulan baru kita disetujui ke YouTube dengan segala persyaratan-persyaratan yang harus kita patuhi ya. Nanti saya akan ceritakan kenapa kok bisa channel saya hanya butuh 1 hari atau sekitar 24 jam bisa dimonetisasi YouTube, atau permohonan saya untuk menjadi program partner YouTube yang artinya ada iklan nanti di YouTube saya itu akan menghasilkan uang. Nah, begitu. Nah, nih. Nah, di sini ada catatan. Terkadang Anda mungkin harus menunggu lebih dari 1 bulan. Nah, ada beberapa alasan penundaan seperti permohonan lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini biasanya yang terjadi pada YouTuber pemula. Jadi permohonannya kalau dari jangka waktu yang dari pihak YouTube-nya biasa itu minimum 1 bulan baru kalian diterima untuk menjadi program partner YouTube. Nah, bahkan lebih dari 1 bulan ya. Alasannya bermacam-macam. Baik itu banyak permintaan, lalu masalah sistem,
mungkin juga mengalihkan SDM yang mereka miliki ya. Nah, ini pakar kebijakan mereka itu pasti akan berusaha melakukan secepat mungkin ya peninjauan untuk YouTube kalian itu agar bisa dimonetisasi. Dan ya kalau kalian lihat di sini, peninjauan itu akan dilakukan manual ya, channel secara keseluruhan. Nah, ini akan dilakukan manual untuk memeriksa tingkat kepatuhan channel kita untuk kebijakan monetisasi. Nah, itu nah, saya bagikan tips untuk kalian yang mungkin saat ini sedang melakukan peninjauan, bahkan ketika channel kalian yang mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, saya akan berikan tips bagaimana kok bisa dalam waktu 24 jaman atau dalam waktu sehari channel saya akhirnya bisa diterima oleh YouTube. Nah, channel saya itu ya, kalau kalian lihat ya silahkan kalian tonton ya, kalian tonton di channel YouTube Dian Sanena. Nah, itu sudah ada iklannya. Nah, itu kemarin saya berhasil pada sekitar tanggal 22 Juni, dan peninjauannya selesai itu pada tanggal 23 ya. Jadi sorenya saya melakukan peninjauan dan besoknya sorenya juga hampir malam akhirnya YouTube saya bisa dimonetisasi, dan program partner YouTube menerima peninjauan atau persyaratan yang saya ajukan. Nah, namun yang harus kalian perhatikan, kalau untuk jumlah subscriber itu mungkin bisa ya kita cari untuk 1000, tapi yang paling susah itu adalah jam tayangnya. Nah, jam tayangnya ini semakin hari kalau kita tidak melakukan upload video, maka dia akan semakin berkurang, karena bulan-bulan yang kebelakang, dan kita kan bulannya maju ya, jadi ketika video yang kita upload sebelum 1 Juli otomatis itu tidak dihitung jam tayang, dan bahkan video yang dihitung itu adalah video publik yang bisa ditonton oleh masyarakat Indonesia atau penonton yang lainnya. Nah, kalau videonya tidak publik itu tidak dihitung sebagai jam tayang. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, nanti saya akan bagikan tips bagaimana menambah subscriber dan menambah jam tayang. Nah, itu akan saya sampaikan pada video berikutnya. Namun tipsnya ya ini, tip yang terpenting adalah ketika kalian sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan permohonan peninjauan oleh pihak YouTube, kalian harus hapus dulu video-video yang terkena klaim hak cipta. Nah, biasanya itu video-video cover lagu atau ada musik yang kalian putar waktu di video itu. Nah, itu biasanya akan terkena klaim hak cipta. Nah, berdasarkan pengalaman dari beberapa teman saya yang melakukan peninjauan itu akan sangat lama apabila ada video-video yang terkena klaim hak cipta. Nah, masalahnya ketika video kita sudah upload, dan sayang sekali kalau itu ingin dihapus ya, termasuk saya kemarin ya. Jadi ada video-video yang memang saya sukai ternyata terkena klaim hak cipta karena itu video cover lagu kebanyakan. Nah, caranya biar video kalian tidak dihapus itu kalian setting privasinya menjadi tidak publik. Nah, ketika kalian setting video itu menjadi tidak publik, maka video itu tidak dihitung jam tayangnya. Nah, saya kemarin ya, untung saja video-video yang kena klaim hak cipta itu ternyata video yang memang sudah lebih dari 1 tahun, yang artinya tidak mempengaruhi jam tayang kita ya, karena ketika video kalian ini tidak publik maka jam tayangnya itu akan tidak dihitung sama pihak YouTube. Nah, kebetulan video saya yang terkena klaim hak cipta itu video yang sudah lebih dari 1 tahun. Jadi jam tayang saya tidak berubah karena saya membuat privasi video itu menjadi tidak publik. Lalu yang berikutnya ya, tadi yang pertama tipsnya kalian harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh YouTube, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Yang kedua, kalian harus menghapus atau membuat tidak publik video-video yang terkena klaim hak cipta. Nah, nanti kalian cek video-video kalian apakah video itu terkena hak cipta, dan kalian jadikan tidak publik video-video itu, atau kalau ingin hapus silahkan dihapus, tapi kalau bagi saya ya videonya dibuat saja tidak publik dulu. Yang ketiga yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian berkomunikasi, intinya berkomunikasi dengan pihak YouTube dengan cara kalian
menghubungi atau memberikan masukan ke pihak YouTube, nah nanti saya akan tuliskan kata-kata yang kalian sampaikan di masukan itu. Nah di YouTube Studio itu kan ada di tombol paling bawahnya itu ada kayak pesan gitu, kita bisa chat sama pihak YouTube-nya. Nah di situ kalian tulis atau kalian kirim pesan ke pihak YouTube dengan kata-kata seperti ini ya. Jadi ini disesuaikan dengan kalian waktu melaporkan, apakah itu pagi, siang atau malam. Nah ini kata-katanya silahkan kalian perhatikan baik-baik ya. Nah ya, nah itu kalian kirimkan ke pihak YouTube. Nah ya ini kan ada kayak tombol beri masukan. Nah di sini nanti di YouTube Studionya ada tombol yang beri masukan. Nah di situ kalian masukkan kata-kata itu, bilang saja kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah channel saya ini, nanti kalian lampirkan linknya ya, tinggal kalian gantikan saja link saya ke link kalian. Nah nanti, nah kalau di Indonesia kan apa artinya, bahwa silahkan lakukan peninjauan ya, istilahnya lakukan peninjauan lah gitu. Nah biasanya ketika kita sudah mengirim itu, pihak YouTube itu akan merespon ya, karena ya kita tahu sekian banyak pengajuan YouTube partner yang masuk ke mereka. Dan untuk channel-channel seperti kita ini ya, YouTuber pemula ini ya pasti tidak terlalu nampak ya di situs mereka atau di database mereka. Makanya kita harus berkomunikasi dengan mereka melalui kolom chat itu atau kolom masukan itu dengan kata-kata ya seperti ini. Nah nanti saya akan tuliskan di deskripsi kata-katanya, kalian silahkan coba ya untuk melakukan itu. Dan ya kalau memang nasib kalian baik ya pasti YouTube kalian setelah peninjauannya ya sehari atau 2 hari itu pasti selesai. Bahkan mungkin dalam hitungan puluhan jam atau belasan jam itu pasti kalian akan diterima oleh pihak YouTube ya. Nah itu yang dapat saya bagikan kepada kalian ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, karena kedepannya nanti saya akan berikan tutorial-tutorial yang sebetulnya mudah untuk dilakukan, tetapi kebanyakan orang tidak melakukannya. Nah itu juga akan menjadi pembahasan video kisah selanjutnya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan tetap sehat, tetap kuat, shalom.